Halo semuanya, Shalom, selamat pagi ya untuk anak didik Miss semuanya kelas 9. Ya, hari ini kita pelajaran seni budaya. Jadi sebelum kita kembali ke materi kita hari ini, Miss mau ingatkan kepada anak didik semuanya ya untuk menjaga kesehatan. Tetap melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga jaga jarak. Oke, materi kita hari ini yaitu seni rupa ya. Itu ada seni lukis dan juga seni patung. Jadi sebelum Miss sampaikan materi kita hari ini ya, Miss terlebih dahulu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama ada mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. Yang kedua itu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasikan berbagai aliran karya seni lukis. Oke, kita ke materi kita yaitu seni lukis. Di mana di sini ada pengertian seni lukis. Berikut pengertian seni lukis menurut beberapa para ahli. Ya, yang A itu seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya ini memiliki keunikan ataupun ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak ataupun gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Yang B itu adalah melukis, merupakan kegiatan mengolah medium 2 dimensi ataupun permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan juga gagasan pencipta secara penuh. Yang C itu ada lukisan merupakan suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan juga garis. Oke, selanjutnya itu ada tujuan berkarya seni lukis. Jadi di dalam tujuan berkarya seni lukis ini ya, itu ada 4 tujuan. Yang pertama itu tujuan religius, yang kedua itu tujuan kritik sosial, yang ketiga itu ekspresi, dan yang keempat itu komersil. Oke, yang A itu ada tujuan religius, di mana tujuan religius ini dapat mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung ataupun sebagai penjaga pengampun dosa. Yang B itu ada tujuan kritik sosial, di mana kritik sosial ini disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Yang C itu ada tujuan ekspresi, di mana lukisan ini menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi ataupun perasaan. Coretan garis dan warna itu merupakan perwujudan dari dorongan emosi, gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni itu tidak mengutamakan keindahan semata saja. Ya, tujuan yang terakhir itu ada tujuan komersil, di mana pelukis itu menciptakan karya seni yang lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan juga gayanya itu cenderung mengikuti selera pasar. Selanjutnya itu ada aliran seni lukis, di mana ada 2 aliran seni lukis ya. Sebuah lukisan itu memiliki ciri khas, tema, dan juga teknik yang disebut dengan gaya ataupun aliran. Jadi berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan juga gaya lukisan itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ada representatif dan juga non-representatif. Di mana representatif ini ya memiliki 6 gaya, sedangkan non-representatif tidak memiliki gaya ya. Oke, kita akan bahas representatif, di mana representatif ini memiliki 6 gaya. Yang pertama itu naturalisme, yang kedua realisme, yang ketiga itu romantik, yang keempat itu ada ekspresionisme, yang kelima itu ada impresionisme, dan yang terakhir itu ada surrealisme. Oke, kita akan bahas naturalisme,
di mana naturalisme ini adalah aliran seni rupa yang penggambarannya itu alami, ya, penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata itu mendapatkan perbandingan yang perspektif, ada tekstur ataupun warna, serta gelap terang itu dibuat dengan seteliti mungkin. Jadi ya ada pelukis yang beraliran naturalisme ini, yaitu salah satunya Basuki Abdullah, ya. Ada itu lukisan karya Wagidi. Oke, yang kedua itu ada realisme. Di mana lukisan realisme ini itu aliran yang memandang dunia ini apa adanya. Maksudnya di sini apa adanya, tidak menambah ataupun mengurangi objek. Jadi penggambarannya itu sesuai dengan kenyataan hidup, ya. Contohnya di sini itu ada karya Dullah, lukisan karya Dullah. Yang ketiga itu ada romantik, di mana romantik ini merupakan aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Ya, maksudnya di sini aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantik ataupun romantis, ya, ataupun peristiwa yang dahsyat, kejadian-kejadian yang dramatis. Contohnya itu ada lukisan karya Raden Saleh. Yang keempat itu ekspresionisme, di mana ekspresionisme ini merupakan aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Contohnya yaitu lukisan karya Affandi. Yang kelima itu ada impresionisme, ya, di mana impresionisme ini merupakan aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Misalnya yaitu lukisan karya S. Sujojono. Oke, yang terakhir itu aliran representatif ada gaya surrealisme, di mana gaya surrealisme ini merupakan aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan juga warna itu seperti di dalam mimpi, ya. Jadi pelukis itu mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan juga perasaannya melalui bentuk-bentuk yang ada di dalam karyanya. Contohnya itu ada lukisan karya Agung Kamal. Dan yang terakhir itu ada aliran non-representatif, di mana aliran non-representatif ini tidak memiliki gaya, tetapi ya lebih menekankan unsur-unsur formal ataupun struktur, unsur rupa, dan juga prinsip estetik. Jadi, gaya seni lukis non-representatif ini berupa susunan garis, ya, garis ataupun bentuk, bidang-bidang ataupun warna yang bebas dari bentuk alam. Jadi, gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Jadi, gaya ini lebih menonjolkan bidang yang diisi oleh warna ataupun dipilah dengan garis-garis yang tegas. Contohnya yaitu ada lukisan karya Sadali. Iya, jadi itulah materi kita hari ini, ya. Jadi bisa kalian pahami. Jadi untuk tugas kalian ya, ini ada tugas 5 soal, ya. Jadi silakan kamu kerjakan di buku latihanmu. Kerjakan serapi mungkin, ya. Oke, jadi sampai di sini ya materi pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai bertemu minggu berikutnya. Dah, shalom.